Ya, terima kasih kesempatannya. Saat ini saya akan mencoba membawakan bagaimana panduan pencegahan dan pengendalian COVID di Universitas Yarsi. Nah, ini langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Yarsi. Yarsi sudah sejak cukup awal ya melakukan langkah-langkah mengenai COVID, yaitu sejak 21 Februari 2020, Yarsi sudah melakukan diskusi kebangsaan membahas mengenai COVID, yaitu mengulas COVID dari sudut pandang kesehatan, kebijakan, dan sudut pandang keagamaan. Jadi begitu diketahui ada COVID di Indonesia, lalu kita sudah melakukan diskusi kebangsaan. Lalu langkah ini dilanjutkan dengan pada 6 Maret 2020, Rektor mengeluarkan surat edaran mengenai peningkatan kewaspadaan seluruh sivitas akademika Yarsi terhadap COVID. Jadi kita sudah mulai dibiasakan apa sih itu COVID, bagaimana kita harus mencuci tangan, dan sebagainya. Lalu pada 12 Maret, Rektor kembali mengeluarkan surat edaran. Kali ini kita mulai mempersiapkan bagaimana kita harus mengadakan atau melaksanakan pembelajaran ataupun bekerja secara daring. Jadi semua dilakukan dari jarak jauh, tidak lagi tatap muka. Lalu pada 12 Maret juga dan 13 Maret, kami melakukan pertemuan-pertemuan dengan pemerintah, Yarsi ikut aktif di situ. Lalu pada 13 Maret juga telah dibentuk Satgas Penanggulangan COVID di tingkat Yarsi dengan surat putusan Rektor. Nah, mulai 16 Maret 2020, Rektor kembali mengeluarkan surat edaran di mana kita ditetapkan bahwa akan bekerja dan belajar dari rumah. Surat edaran ini berlaku dari 17 Maret sampai dengan 3 April 2020. Nah, untuk kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat kita jadwalkan ulang. Begitu juga dengan wisuda semester ganjil yang seharusnya dilaksanakan 18 April kita tunda dan rencananya akan kita coba lakukan secara daring. Ini masih kita coba persiapkan untuk pelaksanaannya. Yang selanjutnya 2 April, Yarsi kembali melakukan perpanjangan belajar dan bekerja dari rumah. Karena kita selalu mengikuti perkembangan di pemerintah, di mana bila dianjurkan atau dihimbau atau diminta untuk bekerja dan belajar dari rumah, maka kami selalu menghimbau untuk bekerja dan belajar dari rumah mengikuti ketetapan pemerintah. Berikutnya 22 April, Yarsi mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi 10 DPR RI. Setelah itu, Yarsi kembali melakukan 2 kali perpanjangan bekerja dan belajar dari rumah, yaitu pada 26 Mei, bahwa kita bekerja dan belajar dari rumah sampai 5 Juni, dan pada 5 Juni kembali diperpanjang bekerja dan belajar dari rumah sampai dengan 26 Juni, insya Allah sampai minggu depan. Nah, selanjutnya ini kami masih melihat lagi perkembangan dari pemerintah, apakah Yarsi dapat membuka kampus atau tidak. Kemungkinan kami akan membuka Yarsi sebagai kantor, itu pun dengan pembatasan-pembatasannya seperti pemerintah. Untuk kegiatan pembelajaran, Yarsi akan tetap melakukan secara daring, karena sesuai dengan SKB Menteri yang diterbitkan Senin kemarin, di situ Mendikbud menetapkan bahwa pembelajaran bagi mahasiswa tetap dilakukan secara daring untuk semester ganjil 2020-2021. Jadi kalau kami akan tetap melakukan secara daring. Karena kami di sini mengutamakan kesehatan aktivitas akademika kami. Nah, bagaimana kebijakan dalam pencegahan penularan COVID di Yarsi? Di sini kami atur bahwa seluruh jajaran pimpinan Universitas Yarsi agar senantiasa selalu update mengenai perkembangan informasi, yaitu memantau di kemenkes.go.id, situ akan selalu update ilmu-ilmunya, sehingga kami mohon agar para pimpinan mengupdate di situ. Lalu juga melapor setiap ada kasus yang dicurigai COVID untuk melakukan pemantauan oleh petugas kesehatan. Dan selama masa PSBB dan PSBB transisi, para pimpinan diharapkan mengatur bagaimana pelaksanaan belajar dan bekerja dari rumah. Selanjutnya, para pimpinan, bila kita sudah menetapkan bahwa boleh datang ke Yarsi, maka bagi yang akan bekerja di Yarsi, ditetapkan bahwa mereka harus membawa surat tugas ataupun surat izin yang diberikan oleh pimpinan fakultas atau unit. Dan juga dapat ditetapkan siapa yang cukup mengerjakan atau berkegiatan dari rumah. Jadi kami sangat memaksimalkan berkegiatan dari rumah, tidak tatap muka di kampus. Dan seperti tadi sudah Dr. Fatul sampaikan bahwa bagi sivitas akademika maupun tenaga kependidikan ataupun tamu pengunjung yang memiliki gejala demam, nyeri tenggorokan, batuk pilek, dan sesak napas, maka dilarang masuk ke lingkungan Yarsi. Sebelum datang ke Yarsi, bagi sivitas akademika maupun tenaga kependidikan ataupun tamu, kami harapkan mengisi terlebih dahulu self-assessment resiko COVID 1 hari sebelum datang ke Yarsi. Ini ada linknya dan juga ada
QR code-nya. Kalau ingin dicoba, boleh dicoba. Nah, hasil dari asesmen ini, bila resikonya rendah dan sedang, maka boleh diperkenankan masuk ke lingkungan YARSI. Bagi yang resiko berat, tidak diperkenankan masuk ke lingkungan YARSI. Juga, saat sudah di YARSI, di pintu masuk, bagi sivitas akademika maupun tenaga pendidikan harus menunjukkan hasil self-assessment tadi, dan juga menunjukkan surat tugas atau surat izin bekerja atau datang ke lingkungan YARSI yang diberikan oleh pimpinan fakultas atau unit. Bila tidak ada surat tugas ini, mohon maaf, kami belum mengizinkan untuk masuk. Kami harus yakin bahwa memang ditugaskan untuk datang. Lalu pada pintu masuk juga dilakukan pengukuran suhu seperti sudah dilakukan dimanapun saat ini. Nah, batasannya, bila suhunya lebih dari 37,3 derajat Celcius, maka dilarang masuk ke lingkungan YARSI. Lalu selain itu juga akan dilakukan pembersihan sepatu dengan desinfektan, dan juga siapapun yang datang harus mencuci tangan dengan hand sanitizer. Nah, sementara ini kami juga sedang mempersiapkan keran-keran untuk cuci tangan di luar. Mereka dapat segera jadi nantinya setelah siap. Nah, ini alur saja yang kami ambil juga dari panduan Kemenkes. Bagaimana kalau yang boleh masuk adalah resiko kecil sampai sedang dengan suhu harus di bawah 37,3 derajat Celcius. Bila suhunya lebih dari itu, maka diulang. Bila masih juga hasilnya sama, maka akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan dari risiko yang besar, tidak diperbolehkan bekerja dan dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan RT-PCR atau paling tidak dengan rapid test. Nah, ini sudah kita persiapkan di YARSI. Di lobi depan sudah ada batasan-batasan antrian untuk masuk, jadi tidak boleh lagi berdekatan dalam mengantri. Dan juga sudah ada hand sanitizer disiapkan di meja depan. Di sini dapat terlihat bahwa sedang ada yang membersihkan tangannya, dan di sini bagi yang akan masuk di suhu terlebih dahulu. Nah, ini kebiasaan baru seperti yang sudah disampaikan ke Dr. Fatul. Selama bekerja atau berkegiatan di lingkungan YARSI, maka wajib menggunakan masker sejak perjalanan dari rumah dan selama di YARSI. Dan juga diharapkan membawa masker cadangan tentunya. Lalu juga harus membawa hand sanitizer dan sabun cair beserta tisu ataupun handuk di tasnya. Akan jadi perlengkapan baru dalam tas kita. Lalu diharapkan juga membawa perlengkapan sholat sendiri, membawa peralatan makan dan minum sendiri. Dan bagi yang menggunakan angkutan umum, sangat kami himbau untuk menggunakan jas hujan ataupun jaket untuk digunakan selama perjalanan dari rumah ke kampus dan sebaliknya. Lalu juga kami sangat himbau untuk segera mengganti alas kaki, berganti pakaian, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir di toilet lantai tujuan. Nah, ini jaga isi tas kerja, termasuk yang sudah saya sampaikan tadi, ini dari Satgas COVID pemerintah. Ya, nanti akan kami jadikan panduan kita juga di YARSI. Nah, lalu bagaimana dengan higien dan sanitasi? YARSI selalu akan secara berkala melakukan pembersihan dengan desinfektan, paling tidak 4 jam sekali, lalu menjaga kualitas udara di YARSI dengan mengoptimalkan sirkulasi udara. Seperti kita ketahui bahwa YARSI itu kan merupakan high-rise building, di mana jendela-jendela di ruangan-ruangan juga tertutup, jadi kami mencoba mengoptimalkan sirkulasi udara dengan membuka pintu-pintu yang berhubungan dengan lingkungan luar. Pada waktu-waktu tertentu, secara berkala akan kita buka, akan terjadi pertukaran udara. Lalu kami juga bagi yang akan berhubungan dengan konsumen, dengan orang lain, seperti loket-loket, akan kami pasang tabir pembatas atau partisi kaca ataupun akrilik. Namun selama persiapan itu, sementara kami akan mengajukan untuk menggunakan face shield bagi yang melakukan pelayanan. Mengenai physical distancing, kita akan melakukan physical distancing dalam semua aktivitas kerja ataupun kegiatan. Kita akan melakukan pengaturan tenaga kependidikan maupun sivitas akademika yang masuk untuk memudahkan penerapan physical distancing. Kita jadi akan membatasi orang yang masuk ke YARSI. Pada pintu masuk sudah diatur jarak antrian dengan penanda di lantai. Nah, untuk mobilisasi vertikal juga telah seperti tadi Dr. Fatul bilang, penggunaan lift kita, karena lift kita ada yang agak besar, jadi bisa ada 4-5 orang per lift, dan sudah kita berikan tanda berdiri pada liftnya. Untuk penggunaan tangga, sedang akan diusahakan untuk penggunaan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun yang terpisah. Nah, ini sudah dipersiapkan, ada penanda di depan lift, penanda antrian.
Dan juga di dalam lift ini sudah maksimal sekali diisi oleh 5 orang. Oke, selanjutnya ini tanda yang sudah kami berikan di lift. Ini ada yang dengan 4 titik dengan ada arah berdiri harus menghadap kemana. Jadi kita suruh menghadap ke tembok, ke dinding. Ini ada yang bisa diisi 5 orang. Sama juga harus tidak ada yang saling berhadapan. Selanjutnya untuk physical distancing, kami akan membatasi kapasitas jumlah orang maksimal 50% yang berada dalam suatu area kerja dalam waktu yang bersamaan. Jadi misalnya suatu ruang rapat, ruang pertemuan atau ruang apapun bila kapasitas maksimal misalnya 20, maka untuk saat ini kami maksimalkan hanya diisi oleh 10. Tempat duduk pun tidak dapat berdekatan, minimal menurut Kemenkes berjarak 1 meter pada antar meja kerja, saat pertemuan, di kantin, saat istirahat, dan sebagainya. Kita terapkan minimal 1 meter. Dan ini kita juga selalu dari awal sudah mengkampanyekan gerakan masyarakat sehat melalui PHBS, yaitu perilaku bersih, hidup bersih sehat. Yaitu ini mungkin sangat sederhana, meminta orang untuk cuci tangan pakai sabun dan melakukan etika batuk dan bersin. Namun ini selalu harus disosialisasikan karena mungkin ada yang belum menjadi kebiasaan kita. Ini sudah sejak awal, jadi kita tahu ada COVID di kita, sejak Maret itu sudah kita sosialisasikan hal-hal seperti ini. Jadi silakan pakai sabun saat tiba di RC, sebelum makan, setelah kontak dengan tamu, setelah dari kamar mandi, dan setelah mengulang benda yang kemungkinan berkontaminasi. Misalnya tombol lift, pegangan tangga, pintu, dan sebagainya. Lalu bagaimana etika batuk? Yaitu harus menutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Jadi bukan dengan telapak tangan. Itu suatu yang tidak tepat. Jadi harus dengan lengan atas bagian dalam, dan jika menggunakan tisu, maka tisu bekasnya harus dibuang ke tempat sampah yang tertutup dan harus mencuci tangan dengan sabun air mengalir setelah. Untuk di RC kita juga akan menerapkan pola hidup sehat, yaitu dengan membiasakan kembali olahraga bersama yang selama ini juga sudah berjalan, baik di universitas atau nanti akan bergabung dengan rumah sakit YARSI untuk olahraganya. Lalu kami juga menganjurkan makan makanan dengan gizi seimbang dan menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama, seperti alat sholat, alat makan, dan lain-lain. Nah, kami menganjurkan untuk membawa masing-masing. Nah, ini juga infografis yang banyak dapat ditemukan di sosmed manapun, kebiasaan-kebiasaan baru di tempat kerja. Selanjutnya, bagaimana pemotongan kesehatan sivitas akademika dan tenaga pendidikan. Pemotongan kesehatan ini kita akan dibantu oleh klinik YARSI, di mana sebelum aktif tadi sudah saya sampaikan bahwa harus menerapkan self-assessment resiko COVID dulu, dan selama bekerja masing-masing fakultas, program studi ataupun unit diharapkan memantau semua sivitas akademika dan tenaga pendidikan. Jika ada yang mengalami demam, batuk atau pilek, maka dilaporkan ke klinik. Lalu juga kami akan selalu mensosialisasikan agar bagaimana sivitas akademika dan tenaga pendidikan agar mampu mendeteksi diri sendiri, yaitu self monitoring, dan melaporkan apabila mengalami gejala demam, sakit tenggorokan, batuk pilek selama bekerja. Jadi agar mempersiapkan diri. Lalu bagi sivitas akademika dan tenaga pendidikan yang baru kembali dari perjalanan dinas ke negara atau ke daerah terjangkit COVID, atau misalnya baru saja pulang kampung atau mudik itu, kami harapkan agar melakukan karantina secara mandiri di rumah untuk memantau mandiri selama 14 hari terhadap gejala yang timbul dan mengukur suhu sebanyak 2 kali sehari. Ya, ini formnya sudah disiapkan, jadi bila ada yang membutuhkan dapat memantau sendiri dengan form tersebut dan juga mengikuti panduan karantina isolasi mandiri yang ini pun sudah kami siapkan, bagi yang membutuhkan dapat menggunakan. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.